Terakhir, pemula ingin kolaborasi dengan subscriber yang lebih banyak, dipasang tarif 5 juta. Di Indonesia, kalau antum mau kolaborasi sama saya itu bayarnya 5 juta. Banyak orang yang bertanya ke saya nih bro, tujuan Kang Alman itu mempromosikan teman-teman apa? Apakah Kang Alman tidak takut nanti tersaingi? Orang itu, orang yang ngomong ke saya itu semuanya bukan orang biasa, dosen di ITB, hanya bikin video tapi kita nggak paham tentang apa itu YouTube. YouTube itu di dalamnya banyak yang harus kita ternyata sahabat nih, setelah saya lihat langsung nih, kayaknya rahasia beliau nih. Rahasia beliau nih. Ini hashtag, kalau saya ya, misalnya saya Masjidil Haram, tentu hashtagnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Mekah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan YouTuber senior nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini alhamdulillah sahabat, saya kebetulan ke Kota Mekah dan mampir ke rumah beliau. Tentunya tidak ada lain ya, karena ini sama-sama YouTuber. Saya masih ingat bro, masa bro juga ini termancing. Saya masih ingat Kang, katanya kalau kamu ingin sukses di bidang apapun, maka harus bertanya kepada ahlinya. Iya betul. Karena kalau pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, maka kerusakan yang akan didapatkan kan. Iya, mantap. Masya Allah. Oleh sebab itu saya pengen nanya-nanya nih tentang YouTube kepada Kang Alman di sini selaku senior yang Masya Allah sekarang sudah 1.600.000 lebih ya. 7. Oh, 1.670.000. Iya, 1.670.000. Iya. Tentunya tidak mungkin subscriber sebanyak itu tanpa profesionalitas. Iya betul. Ini banyak Kang yang saya mau tanyakan nih tentang YouTube. Iya. Saya lihat video Kang Alman itu kan misalnya upload sekarang ya, itu 100.000. Tapi hari demi hari itu terus bertambah. Itu gimana Kang caranya Kang? Jadi kalau saya ini nge-YouTube bukan hanya sebatas bikin video bro. Makanya saya bikin video itu nggak ada istilah di sini tiba-tiba ada di Masjidil Haram. Enggak. Kalau udah di Masjidil Haram tetap saya bikin video itu satu frame. Bahkan saya sekarang tuh diusahakan nggak ada cut, nggak ada. Saya bikin di situ dengan resolusi paling tinggi. Jadi video itu kan ada, kalau kita upload video bro, thumbnail, terus judul, deskripsi, dan tag. Nah itu tuh harus memenuhi syarat bro. Nanti kalau misalkan di antara salah satu itu ada yang nggak sesuai, nanti YouTube itu menilai. Kan sekarang YouTube itu dinilai peringkat keberapa. Makanya video saya nih, suatu contoh yang ini saya kasih tahu peringkatnya ya. Nah peringkatnya yang ini nih. Nah ini kan peringkatnya 1. Iya, peringkat 1. Nah ini, ya enggak. Jadi dari thumbnail itu satu video $100 lebih ya? Lebih. Iya. Kalau udah peringkat 1 baru upload udah $100 lebih. Iya. Sahabat. Jadi thumbnail, judul, deskripsi, tag itu harus berkesinambungan, harus nyambung. Jadi nanti YouTube itu akan menilai setelah video kita tuh jalan 3 jam. Nah disitulah kalau misalkan memenuhi syarat, rekomendasi YouTube tuh jalan. Begitu bro. Jadi Anda kalau mau jadi YouTuber, gaul lagi sama YouTuber. Kalau bisa gaulnya ke channel yang lebih besar. Biar nanti sering istilahnya video kita itu dikenal oleh para subscriber yang lebih besar itu ya. Selain juga memperluas jangkauan penonton, juga pasti ada trik dan tipsnya yang perlahan-lahan pasti terbaca sama antum gitu.
Terus juga resolusi video, resolusi kamera Itu berpengaruh juga kan? berpengaruh. Makanya YouTube lebih mungkin akan mereward langsung ketika YouTuber itu pakai resolusi yang lebih tinggi. Kayak 4G gitu ya. 4K. 4K. Sekarang itu ada 8K loh. Oh, ada lagi sekarang. Iya, cuman 8K itu tetap aja yang nonton di Indonesia paling 1080. Tapi itu direkomendasikan sama YouTube. Iya, jadi nge-YouTube itu bukan hanya kita bikin video, tapi ada lagi hal lain yang lebih penting yang harus kita pelajari tuh. Jadi jangan sampai kita bikin video ke Madinah, ke Riyadh, ke Tabuk dan lain sebagainya, hanya bikin video tapi kita nggak paham tentang apa itu YouTube. YouTube itu di dalamnya banyak yang harus kita. Suatu contoh, kalau kita upload di situ tuh, YouTube tuh sebelum YouTube tuh tayang, nanti dia tuh akan mendeteksi sendiri ini video ada yang berpotensi tidak sesuai dengan iklan enggak. Kalau udah sesuai nanti dia akan checklist. Dulu tuh nggak ada, benar nggak? Maksudnya misalnya iklannya minuman gitu, jadi videonya harus sesuai dengan minuman itu atau gimana? Gini. Anda misalkan bikin video tentang minum susu air kencing unta. Betul. Kalau sekarang ketahuan bro. Ketahuan, nanti itu nggak bisa dimasukin iklan karena bertentangan ya. Iya, YouTube itu kan kita menjual video ke YouTube, mau diiklankan. Betul. Kalau misalkan kamu bikin video tentang minum susu air kencing unta misalkan, nanti yang keluar iklan McDonald kan nggak etis bro. Betul. Nah itu. Terus resolusi kamera itu penting. Resolusi kamera, coba perhatiin video saya. Saya itu konsisten di resolusi paling tinggi, tapi tantangannya beratnya waktu upload lama ya. Iya, karena GB-nya lama. gede. Betul. GB-nya gede. Kalau beli paketan yang bukan unlimited langsung habis. Satu video aja habis ya. Saya tuh ada yang satu video sampai 20 GB. Masya Allah. Di saat uploadnya tahu nggak berapa jam? Saya sampai tidur bangun lagi. Masih belum selesai. Saking gedenya GB-nya. Gitu. Jadi gini Kang, kalau masalah thumbnail saya kan bisa lihat punya Kang Arman, masalah deskripsi saya bisa lihat, bisa buka. Sekarang yang saya tidak tahu apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi video itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Bahkan nih, ntar dulu ya, ini maaf ya, nih. intermezzo nih. Iya, nih bro, ada salah satu, bisa antum baca sendiri ya. Iya. Nih, coba baca. Assalamualaikum Kang Yayan, semoga sehat selalu di terakhir. Pemula ingin kolaborasi dengan subscriber yang lebih banyak, dipasang tarif 5 juta di Indonesia. Kalau antum mau kolaborasi sama saya itu bayarnya 5 juta. 5 juta ya. Saya di sini itu bukan hanya sebatas kolaborasi, tapi saya memberikan ilmunya tentang YouTube. Benar nggak? Betul. Iya, saya ini nggak ada yang saya rahasia tips. Jadi gini sahabat, barusan isi di SMS itu ada YouTuber pemula ya. Iya. Pengen collab dengan YouTuber yang udah gede, itu mintanya 5 juta hanya bareng aja ya. Kolaborasi aja. Gila nggak? Iya. Ini mumpung buka laptop nih, sebentar sahabat ya, maaf, saya mau lihat, ini saya mau bongkar punya Kang Arman nih. Hashtagnya pakai apa sampean Kang? Coba. Ntar dulu kita hidupin aja langsung. Ini hashtag walaupun tidak sesuai dengan video, gak apa-apa Kang? Ini kan kayaknya gak sesuai nih. Jadi hashtag saya ini, gimana? Saya kan genre-nya itu kayak tenaga kerja Indonesia di sini. Jadi ya udah hashtagnya itu aja dari pertama ngebangun YouTube sampai saat ini. Dan itu kan nggak saya umpetin, hashtag itu kebaca ke orang di bawah deskripsi. Nggak kebaca kan?
kebaca. Oh, baca. Kebaca. Antum kalau lihat video saya itu di bawahnya ada tulisan biru kan? Iya, hanya 3 gitu. Tepat yang pas kayak gini nggak ada gitu. Ternyata sahabat nih, setelah saya lihat langsung nih, kayaknya rahasia beliau nih. Rahasia beliau nih. Ini hashtag, kalau saya ya, misalnya saya Masjidil Haram, tentu hashtagnya Masjidil Haram terbaru, Masjidil Haram terkini kan gitu, seputar Masjidil Haram. Ternyata punya Kang Alman ini, tapi saya nggak bacain ya. Ternyata dia hashtagnya itu tidak harus sesuai dengan video yang ada ya. Oh, makanya gitu. Bro, saya banyak orang yang bertanya ke saya nih Bro, tujuan Kang Alman itu mempromosikan teman-teman apa? Apakah Kang Alman tidak takut nanti tersaingi? Orang itu, orang yang ngomong ke saya itu semuanya bukan orang biasa loh, dosen di ITB. Ngomongnya gini, jangan maulah dimanfaatkan sama teman. Ya kalau saya dimanfaatkan dalam hal positif, kenapa tidak? Justru hidup saya jadi bermanfaat buat orang banyak. Sebaik-baiknya manusia ketika orang itu bermanfaat buat orang banyak. Betul, kan? Betul. Jadi saling membantu ya. Sampai saat ini bukannya saya meredup, bahkan semakin bagus gitu penontonnya. Benar nggak? Betul. Iya. Malah semakin cepat ya. Iya. Tambahan subscribernya semakin hari semakin cepat, dan ini Masya Allah tambahan penontonnya juga luar biasa. Tapi kalau masalah ini Kang ya, saya mau nanya juga. Misalnya kita bikin video nih, ya kan? Setelah itu kita rubah judul atau thumbnail, itu apakah berpengaruh ke rekomendasi dari YouTube itu sendiri? Nah, kalau saya pribadi bikin judul ya, saya niatnya menghibur. Genrenya ya memang hiburan video saya. Terkecuali kalau tempat sejarah ya, yang memang sakral ya. Tempat sejarah itu saya harus bawa orang ahlinya gitu. Makanya kalau ke tempat-tempat sejarah saya lebih, kalau nggak tahu saya ngomongnya cuman bahwa di sini tuh dulu pernah gini, jadi nggak bawa-bawa hadis dan lain sebagainya. YouTube itu niatnya yang penting kita hiburan bro, dan di situ kita jangan ada nyenggol orang, istilahnya atau rasis atau hal-hal yang kayak gitu ya. Di situ jangan nyenggol-nyenggol perasaan orang, suku dan lain sebagainya, rasis lah ya, kurung tutupnya itu. Jadi niatnya kita menghibur. Toh video saya walaupun banyak yang clickbait, banyak yang suka. Jadi ngitungnya gini loh, video saya yang hari ini itu clickbait itu disahkan sama YouTube, asal jangan jauh dari pokok pembahasan. Karena yang akan menilainya nanti penonton kan gitu, mau lari atau tidak gitu. Bener. Buktinya like untuk hari ini 10.000, dislike-nya 200 orang. Kan jauh. Betul. Nah gitu. Jadi idealis boleh, kita mau konten lurus ya terserah yang punya konten. Kalau mau idealis, gua mau jalan lurus aja ya silakan gitu. Tapi rata-rata kan YouTube, suatu contoh ratu YouTuber di Indonesia namanya Ricis, dia pamit, dia memang ngomong pamit, judulnya pamit, disangka orang kan pamit berhenti YouTube. Betul. Nah disitulah antara pemikiran YouTuber dan orang biasa itu beda. Karena kita ingin menarik untuk orang untuk menonton, mau tidak mau, diakui atau tidak, setiap YouTuber itu tiap membuat judul dan thumbnail pengennya orang untuk nonton video kita. Karena kan kita konten kreator. Betul. Cuman ini saya mau tanyakan, kalau kayak saya kan belajar sama antum, sedangkan antum di sini untuk orang Indonesia kan tertinggi nih, subscribe-nya tertinggi, view-nya tertinggi, itu antum belajar ke siapa gitu? Iya. Jadi ini judulnya Kang Alman belajar ke siapa YouTube-nya. Bisa jadi. Nah, saya ini bro, jadi YouTuber tuh bener-bener autodidak, meraba-raba. Saya tuh kan tadinya konten bikin apa aja, saya masukin, makan, sarapan atau apa.
setelah saya bikin video satu, tiba-tiba video itu naik, oh berarti genre saya harus video ini ngebahas tentang TKI. Waktu itu ya. Iya. Bahas tentang TKI, terus kehidupan tentang TKI. Nah, makin sini orang itu coba bang, jangan bahas itu, kita melebar tentang kultur, kuliner, tentang apapun yang dibahas tentang di Saudi Arabia menarik. Tapi itu untuk channel besar bro. Kalau channel masih butuh identitas, kita tuh lurus dulu. Antum misalkan bahas tentang BMI, tentang kehidupan para BMI yang menikah sama orang luar ataupun yang lain sebagainya, itu kan ada kaitannya tentang tenaga kerja Indonesia. Betul. Nah, hantem terus itu. Dan memang saya mau diakui atau tidak ya, karena penonton juga sudah melihat sendiri video yang naik bab itu semua kan. Nah, jadi kita bikin video itu harus ada yang berkaitan dengan identitas YouTuber antum gitu loh. Betul. Iya nggak? Jangan ngikutin kayak Rans Entertainment. Dia kan genrenya juga udah mau apa saja laku ya. Backgroundnya udah orang terkenal di Indonesia, artis terkece badai lah, ya nggak? Nah kita di sini sebagai orang tenaga kerja Indonesia, kalau bikin video seperti mereka, kita ini disangkanya jadi lebih banyak gaya. Justru yang harus kita hadirkan itu selain untuk hiburan juga ada edukasi dan informatifnya di situ. Iya nggak? Betul. Iya, genre antum tuh sebenarnya TKI bro. Jadi jangan terlalu jauh melangkahnya ke konten yang lain. Betul. Dan termasuk sekarang ini sahabat, saya ini mewawancara salah satu TKI sukses di YouTube. Nah, bro, terus terang ya, saya itu kalau disebut sukses tuh kadang bingung sukses saya sebelah mana. Karena nggak ada takarannya ya. Tapi saya itu aminkan, siapa tahu ada salah satu dari ucapan teman-teman yang bilang saya sukses ada yang menjadi unsur doa. Makanya saya amin aja, amin. Diaminin terus tiap orang berkata apapun. Ini terakhir Kang, mungkin ada nasihat untuk teman-teman YouTuber pemula ini dari Kang Alman sendiri. Kalau teman-teman bertanya, Bang, bagaimana cara jadi YouTuber yang baik dan benar? Kalau kalian mau jadi YouTuber, mulai dari sekarang. Apa yang kalian punya, misalkan kamera, walaupun kameranya kamera handphone murah, udah pakai. Apa yang penting kontennya itu unik dan menarik gitu loh. Harus punya identitas dan jadi diri sendiri, konsisten dan punya konsep. Itu kalau kita ngebangun YouTube nggak punya konsep, nanti akan mati di tengah jalan, kehabisan ide. Bener nggak? Betul. Iya. Betul itu yang sering terjadi. Banyak YouTuber awalnya semangat, sudah mau berkembang, ide ngeblank, udah apalagi nih yang dibikin video akhirnya jatuh ya. Nah, ide itu konsep itu penting. Konsep itu penting. Jangan salah. Saya kalau sendiri gini tuh bukan merenung atau main HP, bukan. Tapi lebih ke besok saya harus bikin apa dan seterusnya. Terus memberikan pemikiran baru yang sekiranya orang lain enak untuk nonton ya. Buktinya bro, jam tayang saya ke sungai kemarin itu kan udah dihantam. Iya, yang bareng saya tuh. Iya. Itu tapi, sampai berapa itu? 500 lebih ya? Iya, itu OTW sejuta lah. Iya, OTW sejuta kayaknya udah hampir sejuta. Itu di situ tuh banyak faktor untuk video saya itu naik. Satu, orangnya itu punya nilai jual semua. Iya, betul. Peran obrolan itu isi semua. Seperti kita main bola. Betul. Ada penyerang, ada gelandang dan ada back. Kita bermain terus. Suatu contoh, kita waktu turun tiba-tiba si sahabat salam nyeleneh, baca doa jalan malah baca doa makan. Iya. Habis itu ada burung datang. Nah,
di situ juga ada antum Iya. yang suaranya menggelegar dan itu saya yakin sebenarnya video itu udah kehantem orang tuh kan ke situ terus. Betul. Tapi saya sebelum upload tuh, wah ini udah memenuhi syarat, video bagus. Karena di situ ada antum, ada sahabat-sahabat, ada Irlan, Muhammad Kurdi, Kurdi, dan iya. itu YouTuber udah gede semua. Tinggal antum yang Iya. Insya Allah nanti nyusul, insya Allah. Tapi tenang bro, YouTube itu nggak ada dari gede ke kecil. Nggak ada, Dari tetap kecil kecil ke gede ke ya. gede. Jadi antum jangan patah semangat. Saya lihat antum itu berpotensi dibandingin YouTuber yang lain. Bukan berarti underestimate semuanya, enggak. Antum itu orangnya gaul, kenal dari berbagai kalangan. Saya aja kalah. Saya mengakui. Masya Allah, Iya. Identitas antum memenuhi syarat dan antum punya kaki, punya mobil. Betul. Itu udah mengalahkan semuanya. Ya pokoknya saran saya ke antum konsisten, Banyak teman, banyak teman. memberikan pemikiran yang baru. Iya, itu hal yang wajib untuk Wajib, konten ya. kreator. Sebenarnya bro, hidup itu ya bukan hanya sebatas di YouTube. Apalagi kita sebagai konten kreator, hidup biasa normal aja harus kreatif loh. Apalagi kita kerja Di YouTube. anggaplah sekarang kita tuh kerjaannya udah jadi profesi. YouTube itu mau nggak mau kita tuh harus kreatif tanpa batas. Hantem terus, Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, ini terima kasih sahabat. Ini Masya Allah banyak ilmu yang didapatkan dari Kang Alman. Ternyata beliau itu membuat YouTube tidak sembarangan, tinggal ngambil kamera diceplok-ceplok jauh, tidak, tapi banyak teori-teori yang harus diketahui, termasuk thumbnail, judul, hashtag, dan deskripsi dan lain-lain ya. Termasuk kita harus banyak collab dan berkomunikasi dengan yang lain. Itu yang membuat Kang Alman sampai sekarang akhirnya bagi saya ya sudah Masya Allah sukses di YouTube. Iya. Mungkin ini salah satu rahasia beliau sukses di YouTube. Mudah-mudahan ini bermanfaat Kang ya. Iya, Sekali lagi saya siap. doakan Mudah-mudahan antum lebih besar dari saya. amin. Dan saya doakan juga mudah-mudahan Kang Alman selalu diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan kesuksesan. Amin. Tentunya mudah-mudahan nanti kita semua bisa sukses di YouTube. Amin. Walaupun sukses di YouTube tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Ya, yang penting satu lagi, Eh, merangkul berbagai kalangan. Betul. Sip. Sip. Oke. Oke, dari Kota Mekah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.